Semangat pagi saudara-saudara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya besok sudah akan UTS, kali ini akan saya sampaikan kisi-kisi sehingga memberikan direction kepada Anda, bisa memfokuskan diri untuk belajar dan mempertajam apa yang akan disajikan di dalam UTS nanti. Saudara-saudara yang berbahagia, tidak sulit UTS itu. Yang penting adalah semangatnya. Dan nanti akan saya beri relaksasi bahwa apabila nanti kesulitan, saudara-saudara masih punya tugas dari saya sehingga akan mengenapi di kala nilai yang akhir nanti akan baik. Baik saudara-saudara sekalian, yang saya sampaikan hari ini terkait dengan eh, UTS besok itu pelajari, cermati kembali video yang ada di Verlinda. Jadi video-video itu kembali dilihat oleh saudara-saudaraku yang berbahagia untuk mempertajam. Tapi sisi mana yang harus menjadikan highlight atau yang menjadikan apa pandangan fokus yang harus dicermati untuk hari ini apa saja. Saudara-saudara yang berbahagia bahwa kita nanti biasanya diselesaikan dalam bentuk open book. Jadi Anda diberikan kemampuan untuk melayang-layang pikirannya, untuk menggali dari beberapa sumber sehingga Anda akan mencapai sesuatu yang komprehensif dalam jawabannya. Kembali semangat UTS saudara-saudara sekalian. Seperti biasa ada disclaimer bahwa gambar visual yang ada di slide ini bukan karya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Jadi ya saya hanya mengunduh saja. Besok kira-kira apa yang harus kita pelajari? Harus paham bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Kalau terbuka itu tentu punya sensasi bahwa bisa dilihat orang, bisa diteliti, bisa dipahami, memiliki fleksibilitas dan sebagainya. Ini yang harus dipelajari. Oleh karenanya saya sarankan saudara-saudara untuk melihat video-video yang terdahulu tentang ideologi terbuka. Bagaimana cirinya, bagaimana, dan sebagainya. Dan nanti ciri-ciri ideologi terbuka. Wah, nanti akan kita lihat kembali dan saudara lihat kembali di uh, video di Verlinda atau mungkin yang pernah saya kirimkan di WhatsApp grup. Kemudian tentang ideologi-ideologi dunia. Jadi di dunia ini muncul beberapa ideologi, ada yang sifatnya uh, liberalis, kemudian ada yang liberal, individu diutamakan, kemudian yang satunya adalah ideologi dunia yang sekarang dianut orang yang dunia mengatakan sosialisme. Nah, yang satunya kapitalisme, yang satunya sosialisme. Ini dipelajari bagaimana dengan teropong Pancasila tentang ideologi. Jadi dengan menggunakan Pancasila kita meneropong bagaimana Pancasila melihat ideologi yang sosialis dan Pancasila bagaimana melihat ideologi yang liberalis, individualis itu. Saudara-saudara, sudah saya katakan bagaimana yang liberalis itu, ciri-cirinya bagaimana, dan Pancasila memandangnya bagaimana terhadap ideologi liberalis. Kemudian juga ciri-ciri ideologi sosialisme itu, kemudian bagaimana Pancasila memandang ideologi sosialisme itu. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa Pancasila kita cermati dari kajian ilmiah. Jadi kajian ilmiah terhadap Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah sebuah reflektif, bukan sebuah karya yang spontan. Mengapa demikian? Ini yang harus dicarikan alasan sehingga Anda harus mengkaji ulang pada video-video yang telah saya berikan. Ini kajian ilmiah. Jadi kehadiran Pancasila itu melalui kajian ilmiah. Tadi sudah saya katakan bahwa Pancasila merupakan pengetahuan reflektif, bukan spontan. Jadi bukan spontan tiba-tiba muncul bim salabim ada kedabra ada Pancasila, tidak. Ini berjalan melalui proses sehingga secara formal bagaimana, secara materia bagaimana kehadiran Pancasila sebagai ideologi. Jadi tidak bim salabim abrakadabra. Kemudian juga Pancasila sebagai sistem nilai. Sebagai sistem nilai, nilai-nilai Pancasila itu tentu akan dijadikan sebuah pedoman di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai itu apakah memiliki nilai manfaat? Saudara nanti diminta untuk mengkaji dan menjawabnya
di UTS. Terima kasih saudara-saudara sekalian, dan tentunya nanti kita akan, kembali untuk melihat, bagaimana, Pancasila itu, dan harus bagaimana saudara untuk menggali, searching di Google dan sebagainya. Saya kira itu saudara-saudara, terima kasih perhatiannya, sukses dan semangat untuk UTS. Terima kasih.